Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai ikatan kimia. Ya, ini lanjutan dari struktur atom, lalu sistem periodik ya. Kemudian kita belajar masuk ke dalam ikatan kimia. Mengapa terjadi ikatan antar atom? Ya, di dalam kimia kan banyak molekul-molekul ya. Antar atom itu bisa berikatan membentuk senyawa atau molekul unsur atau molekul senyawa. Ikatan itu terjadi karena keinginan dari atom-atom itu untuk mencapai oktet ya, atau kestabilan seperti unsur gas mulia. Unsur gas mulia adalah golongan 8A, makanya dibilang ingin membentuk seperti gas mulia atau konfigurasinya oktet ya. Contohnya golongan 8A ini ya, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon ya. Atom-atom itu berusaha mencapai kestabilan dengan mendapatkan atau melepas elektron ya, sehingga konfigurasi mereka mirip dengan salah satu dari unsur dalam golongan gas mulia ini. Nah, elektron valensi ini yang memberikan pengaruh untuk ikatan ya. Mereka saling berinteraksi sesama elektron valensi berdasarkan aturan oktet ya, digagas oleh Lewis. Khusus untuk helium itu karena dia hanya satu kulit ya, jadi dia aturannya duplet atau hanya 2 elektron di kulit terluarnya. Nah, unsur-unsur yang duplet itu contohnya adalah hidrogen, litium, berilium, dan boron. Mereka nomor 1, 3, 4, dan 5 ini kecenderungannya mendekati helium ya, sehingga aturan mereka adalah aturan duplet. Nah, cara mencapai oktet atau duplet itu ada 3 cara ya. Ini berhubungan dengan jenis ikatan yang akan terbentuk. Yang pertama dengan cara menyerahkan atau menerima elektron, ikatan ion yang terjadi ketika ada serah terima elektron. Kemudian untuk pemasangan dan penggunaan elektron bersama itu akan terbentuk ikatan kovalen. Yang terakhir ikatan logam ya. Ini hanya terjadi pada unsur-unsur logam. Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama ikatan ion ya. Nah, untuk ikatan ion dasarnya adalah serah terima elektron. Ada yang melepas atau menyerahkan elektron akan membentuk ion positif, yang menerima elektron itu akan membentuk ion negatif. Ya, di sini contohnya ada elektron di kulit terluarnya ada 1 diberikan ke atom sebelahnya yang butuh 1 ya. Jadi elektronnya pindah. Ketika pindah ini akan menjadi ion positif dan yang sebelah kanan menjadi ion negatif. Ada gaya interaksi antara ion positif dan ion negatif ya. Disebut dengan gaya Coulomb. Ya, ini di fisika akan dipelajari lebih jelasnya mengenai gaya Coulomb antara ion positif dan ion negatif. Nah, syarat terjadi ikatan ion ya, atau ikatan ion itu terjadi pada unsur-unsur logam dan non-logam ya. Apa itu unsur logam? Unsur logam adalah unsur-unsur golongan 1A sampai 3A kecuali helium, berilium, dan boron ya. Dan semua golongan B itu termasuk logam. Nah, unsur-unsur non-logam adalah golongan 4A sampai 8A plus hidrogen, berilium, dan boron ya. Di golongan 1, 2, dan 3 ini tidak termasuk logam, maka dia masuk non-logam. Interaksi antara logam dan non-logam ini akan membentuk ikatan ion, di mana unsur logam itu unsur yang memiliki energi ionisasi rendah ya, sehingga logam itu akan menjadi ion positif ya. Logam ini akan menjadi ion positif, kemudian non-logam itu akan menjadi ion negatif ya. Ini golongan-golongan yang akan menjadi ion negatif. Contoh ya, di sini ada Ca nomornya 20, konfigurasinya 2882. Ini konfigurasi yang sederhana ya. Kalau konfigurasi yang modern 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, terakhirnya 4s2 ya. Elektron valensinya adalah 2, kemudian Cl itu 17, 287, atau terakhirnya 3s2 dan 3p5. Elektron valensinya 7. Untuk mencapai kestabilan ya, Ca itu lebih mudah untuk melepaskan 2 elektron daripada mencari 6 ya. Makanya dia akan melepas 2 elektron menjadi ion positif ya, Ca2+. Kemudian untuk Cl itu butuh 1 elektron. Daripada dia lepas 7, lebih baik cari 1.
ya, menjadi ion negatif. Nah, perhatikan, yang lepas dan yang terima ini harus sama, ya, jumlah elektron lepas dan terima harus sama. Oleh karena itu nggak bisa Ca dengan 1 Cl. Ca pasti akan berpasangan dengan Cl yang jumlahnya 2, ya. Ca plus ditambah 2 Cl minus menjadi CaCl2. Nah, di sini digambar lebih jelas. Ca punya 2 elektron yang akan dilepas. Nah, Cl butuh 1, ya. Cl masing-masing butuh 1. Akibatnya yang Ca melepas 2 masing-masing diberikan kepada 2 Cl, ya, menjadi Ca2 plus. Cl masing-masing bermuatan minus, mereka akan bergabung membentuk CaCl2, ya. Jadi untuk ikatan ion ini terjadi antara unsur logam dan non logam. Oh ya, sebelumnya lambang-lambang silang bulat di sini, ya, silang dan bulat di Cl ini menyatakan elektron valensi, ya. Ini adalah struktur Lewis, ya, struktur atom yang digambarkan elektron valensinya diwakili oleh gambar, ya. Bisa lingkaran, bisa silang, bisa segitiga, terserah. Pokoknya penting kalau Cl ada 7 elektron valensinya, 7-7-nya ini diusahakan sama, ya. Ca ada 2, ya. 2 ini diusahakan sama-sama silang gitu. Nah, kemudian elektronnya ini bebas ditaruhnya di mana, ya. Cl ini supaya rapih aja ditaruh di atas 2, kiri 2, kanan 2, di bawah 1. Sebenarnya di atasnya 7 juga boleh. Jadi tidak ada aturan pastinya untuk meletakkan, hanya supaya lebih kelihatan rapih saja, ya. Diatur supaya seimbang. Nah, sifat dari ikatan ion, ya, titik didih dan titik lelehnya tinggi, berarti ikatannya kuat, ya. Titik didih dan titik leleh itu melambangkan kekuatan dari suatu ikatan, ya. Semakin tinggi titik didih dan titik leleh artinya ikatannya semakin kuat. Yang kedua, sifatnya keras tapi mudah patah. Kemudian dia merupakan konduktor listrik, ya, dalam larutan dan lelehan. Padatannya tidak menghantarkan listrik. Contohnya garam dapur NaCl itu padatannya tidak dapat menghantarkan listrik, tapi dalam larutan garam atau lelehan garam itu bisa menghantarkan listrik. Ikatan ion juga merupakan konduktor dari panas, ya. Dia larut dalam air, tidak larut dalam senyawa-senyawa organik, contohnya alkohol, minyak, benzena. Yang kedua, untuk ikatan kovalen, ya, prinsipnya adalah pemakaian elektron bersama, ya. Ada pemakaian elektron bersama. Jadi tidak ada yang menyerahkan dan tidak ada yang menerima. Masing-masing memberikan, ya. Syaratnya atau terjadinya pada unsur non-logam dan sesama non-logam, ya. Unsur non-logam dan non-logam, ya. Tadi golongan 4A sampai 8A dan hidrogen, berilium, dan boron, ya. Ada 4 jenis ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinat, ya. Jadi ikatan kovalen ini terjadi, elektronnya ini dipakai bersama, ada gaya tarik-menarik antara si proton atau inti yang bermuatan positif dengan elektron yang dipakai bersama-sama tersebut, ya, membentuk ikatan kovalen. Nah, contohnya di sini untuk struktur Lewis, ya. Tadi kan sudah sempat kita gambar struktur Lewis, ya. Di sini contohnya untuk struktur Lewis untuk karbon nomor atomnya 6, 1s2, 2s2, 2p2 atau konfigurasi yang sederhananya 2 dan 4, ya. Elektron valensinya 4. Nah, ini C dikelilingi oleh ada 4 elektron valensi. Ya, ini adalah struktur Lewis. Saya gambarkan dengan silang elektronnya C. Kemudian contoh kedua Cl, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ya, ini elektron valensinya 7, ya, atau 287. Konfigurasi yang sederhananya elektron valensi ada 7. Nah, saya gambarkan dengan titik, ya, Cl-nya di tengah. Nanti kita akan pakai struktur Lewis ini lebih banyak di ikatan kovalen, ya. Di ikatan ion tadi sekilas sudah disinggung mengenai struktur Lewis juga. Yang kovalen tunggal yang pertama, ya, pemakaian bersamanya 1 elektron, ya. Jadi masing-masing menyumbang 1 elektron. Contohnya CCl4, C itu elektron valensia 4, ya. Cl elektron valensia 7. Nah, untuk menjadi stabil atau terakhirnya 8 oktet, C itu butuh 4 elektron. Cl itu butuh 1. Nah, kebutuhannya ini harus sama, makanya Cl dikali 4, ya, sesuai dengan molekul yang akan kita buat, Cl4, ya, CCl4. Nah,
atom pusat itu yang jumlahnya lebih sedikit atau yang kebutuhannya lebih banyak. Di sini karbon ditulis di tengah ya. C ditulis di tengah, ada elektron dari karbon ya, kita lambangkan dengan titik di sini ya. Kemudian Cl di sekelilingnya. Nah, cara penempatan elektron Cl yang mau berikatan itu ditaruh di antara C dan Cl. Ya di sini silangnya saya taruh 1 yang sebelah kanan. Untuk Cl yang sebelah kiri dengan C di tengah, 1 elektron Cl saya taruh di sebelah kanan. Sisanya ada 6 saya taruh di atas 2, di kiri 2 dan di bawah 2. Ya, jadi perhatian memang bebas, tapi kalau untuk berikatan itu yang mau berikatan itu yang ditaruh di antara dua atom tersebut. Antara C dan Cl ditaruhnya 1 karena Cl itu butuh 1, makanya dia nyumbang 1. Ya. Karena Cl nyumbang 1, C juga harus nyumbang 1. Jadi nggak bisa Cl-nya 1, C-nya 2, nggak seimbang. Kalau butuh 1 dia harus memberikan 1, yang satu lagi juga harus memberikan 1. Karena Cl-nya ada 4, jadi saya taruh supaya rapi di kiri, kanan, atas, bawah ya. Di sini ada interaksi antara elektron Cl dan C ya. Jadi ada 4 pasang ya. Nah, 4 pasang inilah yang dibilang ikatan kovalen tunggal ya. Di sini saya gambarkan ulang, ini namanya struktur Lewis-nya ya. Yang ada silang-silang bulat-bulat ini adalah struktur Lewis-nya. Nah, yang lebih singkat ini namanya struktur molekul ya, struktur molekulnya. Lebih singkat, 1 garis ini melambangkan 1 pasang elektron yang berikatan ya di tengah-tengah ini ya. Antara Cl dan C ada 1 pasang, saya gambarkan dengan 1 garis, ini menyatakan kovalen tunggal. Sisanya elektron di dalam Cl yang ada 7 itu tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Jadi yang digambarkan hanya ikatan-ikatan C dan Cl. Kemudian yang kedua kovalen rangkap 2. Kovalen rangkap 2 ini pemakaian bersama 2 elektron ya. Contohnya dalam CO2 ya. C itu butuh 4, O butuh 2, makanya ada 2 O-nya jadi CO2 ya. Di sini contohnya oksigen itu yang elektron valensia di luar sini ya. Yang di luar sini ada 6 ya. Yang di dalam sini adalah elektron di kulit pertama dia, nggak terpakai untuk berikatan. Karbon juga di dalam itu ada 2, ya di dalam sini ada 2, di luarnya ada 1, 2, 3 dan 4 ya. Yang warna hijau, kemudian oksigen juga sama ya, di luarnya ada 6. Nah, maksudnya ikatan kovalen itu seperti ini, ya. Jadi oksigen butuh 2, maka dia taruh 2, karbon juga nyumbang 2. Ya, sebelah kiri dan kanan sama. Atau lebih jelasnya di bawah sini dapat dilihat ya. C itu nyumbang 2, O juga nyumbang 2. C nyumbang 2, O nyumbang 2. Mereka akan membentuk ikatan rangkap 2 di sini ya. Dilambangkan dengan 2 garis. Jadi kovalen rangkap 2 terbentuk antara C dan O. Kemudian kovalen rangkap 3 itu terjadi pemakaian bersama 3 elektron. Contohnya dalam nitrogen N2 ya. Elektron valensinya 5, butuh 3 elektron, makanya dia harus menyumbangkan 3 elektron. 1 nitrogen menyumbangkan 3 elektron, yang sebelah kiri yang sebelah kanan juga nyumbang 3. Sisanya 2 elektron yang lain bebas ditaruhnya di atas bawah atau kiri dua-duanya atau kanan dua-duanya ya. Yang penting di luar ruang antara N dan N sini ya. Akibatnya dia membentuk rangkap 3 ya, garisnya ada 3. Nah ini contoh gambarnya ya, lebih real ya, 3 dimensi. Contohnya yang kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Yang keempat itu untuk kovalen koordinat. Nah ini mirip ikatan ion tapi terjadi pada non-logam dan non-logam. Ada atom yang sudah oktet tapi memiliki elektron valensi yang lebih ya. Nah, dia bisa menyumbangkan elektron valensinya itu menjadi kovalen koordinat. Tapi hati-hati ya, menyumbangnya ini harus 2 elektron, tidak bisa nyumbang hanya 1 elektron. Contohnya dalam SO2 deh. S itu elektron valensinya 6, O juga elektron valensinya 6. Sebenarnya secara logika S itu butuh 2, O juga butuh 2. Mereka S dan O saja sudah stabil. Tapi ada molekul SO2 ya, dilihat di gambar bawah sini. S itu
ada 6 ya. Yang sebelah kiri ini ya, ikatan kovalen rangkap 2 antara S dan O ya. Terjadi rangkap 2 S dan O. Secara logika S itu sudah 8, O juga sudah 8 ya. Nah, tapi S itu punya 4 elektron yang sisa ya. Ada 4 elektron S yang sisa. Ada satu molekul O lagi, satu atom O yang mau berikatan, itu bisa disumbang oleh S karena S punya 2 pasang yang bebas ya. Disumbangkan membentuk kovalen koordinat, digambarnya dengan tanda panah ya, yang memberikan menuju ke yang diberikan. Sebenarnya ada juga SO3. Kalau SO3 berarti lambangnya panah ke kanan sama ke bawah misalnya gitu ya, boleh juga ke atas. Jadi ada juga SO3. SO3 itu kovalen koordinat juga antara S dan O ya, ada 2 kovalen koordinat. Kenapa bisa terjadi? Kenapa tidak ada OS2 ya? Karena S itu kulitnya 3 ya, kalian perhatikan. S itu kulitnya 3, O itu kulitnya 2. Jari-jari atomnya si O itu lebih kecil daripada S. Jadi secara logika nggak mungkin O yang kecil itu dikelilingi sama yang besar ya. Jadi yang besar S itu pasti bisa dikelilingi oleh kecil, tapi yang kecil ini belum tentu bisa dikelilingi oleh yang besar. Makanya tidak ada molekul OS2, tapi yang ada SO2 ya. Yang lebih besar itu bisa memberikan karena dia punya jari-jari yang lebih besar ya. Jadi ada 4 ikatan kovalen ya sampai saat ini. Nah, ada penyimpangan dari aturan oktet. Ya, tadi kan selama ini kita bahas mengenai aturan oktet. Semua mau menuju ke kestabilan seperti gas mulia. Terakhirnya 8 elektron valensinya atau 2 untuk duplet. Tapi ada yang menyimpang, yaitu yang pertama tidak mencapai oktet. Contohnya BeCl2, Bf3, NO2 dan CO. Ya, di sini saya ambil contoh BeCl2 ya. Be itu elektron valensinya 2, Cl itu 7. Ya, secara logika Be itu butuh 6 ya, Cl itu butuh cuma 1, tapi BeCl2 Cl-nya ada 2, jadi Be-nya ini cuma ada 4 ya. Di dalam lingkaran Be itu seakan-akan Be-nya cuma ada 4 elektron ya, tidak mencapai oktet, tapi ada ya, ada BeCl2, ikatannya kovalen tunggal antara Be dan Cl, ada 2 ikatan tunggal antara Be dan Cl. Yang kedua, kegagalannya adalah yang lebih dari aturan oktet. Contohnya PCl5, SF6, XeF2, XeF4 dan XeF6. Ya, untuk Xe ini golongan 8A ya. Yang bisa berikatan itu mulai dari Xe. Jadi helium, neon, argon sama kripton itu belum ada ditemukan senyawanya karena mereka sangat stabil. Xe ada yang ditemukan senyawanya, yaitu XeF2, XeF4 dan XeF6 membentuk ikatan kovalen. Dia melampaui aturan oktet. Ini bisa terjadi mungkin karena Xe-nya itu udah termasuk jari-jarinya yang lebih besar ya dibandingkan helium, neon, argon dan kripton, sehingga dia lebih aktif ya. Elektron-elektronnya di kulit terluarnya itu gaya tarik terhadap intinya sudah lebih lemah. Jadi dia lebih aktif untuk mencari teman berikatan ya. Di sini saya kasih contoh PCl5 ya. P itu elektron valensinya 5, Cl elektron valensinya 7 ya. Kalau terbentuk PCl5 ya, P itu secara logika hanya butuh 3. Sebenarnya PCl3 pun sudah stabil, tapi ada PCl5 ya. Bisa terjadi karena si P itu punya 5 ya. Bentuknya seperti ini ya. Cl masing-masing terima 1 dari P ya, di sini terima 1 dari P, Cl. Jadi P-nya ada 10. Kalau dihitungnya di dalam lingkaran merah ini, seakan-akan P-nya itu ada 10 elektron di kulit terluar. Cl sih stabil, masing-masing ada 8. Ya, bentuknya seperti ini ya. P dengan Cl ikatannya kovalen tunggal semua. Kenapa bisa terjadi P di elektron terluarnya, elektron di kulit terluarnya ada 10 ya? Karena kalian perhatikan P ini yang pertama jari-jari lebih besar daripada Cl ya. P itu di kulit ketiga, elektron valensi ada di kulit ketiga. Kulit ketiga ya, kulit ketiga itu maksimal berapa? Maksimal 18 elektron ya. Kalau kalian ingat
maksimal 18 elektron. Ini mengenai konfigurasi elektron. Jadi sebenarnya tidak masalah P itu di kulit terluarnya bisa menampung sampai 10 karena dia maksimal bisa sampai 18 sebenarnya. Dan jari-jari dia relatif lebih besar dibandingkan Cl. Makanya terbentuklah PCl5. Oke, yang selanjutnya mengenai ikatan kovalen ini ada dua jenis ya, antara kovalen polar dan kovalen nonpolar. Ya, cara membedakannya, kovalen polar itu ada beda keelektronegatifan yang besar. Ya, jadi ini perhatikan mengenai sistem periodik ya, sifat-sifat keperiodikan unsur, ada keelektronegatifan, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron. Nah, yang polar itu yang beda keelektronegatifan yang besar, artinya yang golongan-golongan 1A dan 7A biasanya 1A, 2A dengan 6A, 7A itu punya beda keelektronegatifan besar. Ya itu, tapi kalau 1A, 2A kan logam ya. Jadi dia mungkin untuk yang hidrogen, berilium, boron 1A, 2A-nya itu termasuk bisa membentuk ikatan kovalen ya. Kemudian mungkin antara golongan 4A dengan 6A itu kan juga ada perbedaan keelektronegatifannya. Yang kedua, bentuknya itu asimetris ya. Untuk bentuk-bentuk molekul ini akan kita bahas di bagian yang terpisah ya. Kemudian ada elektron bebas di atom pusatnya. Itu ciri-ciri dari kovalen polar. Contohnya untuk H2O, HF, dan HCl. Di sini contohnya saya ambil untuk H2O ya. Atom pusatnya adalah O, itu punya 4 elektron bebas atau ada 2 pasang elektron bebas. Ya, jadi dia menyebabkan H2O itu bersifat polar walaupun dia non-logam dan non-logam. Bisa mengantarkan listrik ya, air itu bisa mengantarkan listrik. Nah, untuk kovalen non-polar itu bentuknya simetris ya, lawannya dari polar, beda keelektronegatifannya hampir 0, artinya tidak ada beda keelektronegatifan dan tidak ada elektron bebas di atom pusat ya. Contohnya molekul-molekul CH4, BF3, biasanya sih karbon itu non-polar. Ya, karena karbon itu punya 4 dan 4-4-nya harus kepake karena dia harus menuju kestabilan yaitu 8. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya CH4, C itu kepakai semua ya. Atomnya H juga, jadi tidak ada elektron sisa di atom C. Nah, ada tambahan untuk ikatan kovalen yaitu kovalen raksasa. Ya, kovalen raksasa ini mirip ikatan logam ya. Jadi hanya terjadi antar sesama unsur yang sama, ya unsur non logam. Misalnya di sini untuk golongan-golongan 4A itu bisa membentuk ikatan kovalen raksasa yang karbon, silikon, germanium. Saya ambil contoh di sini karbon. Jadi sesama karbon itu bisa membentuk ikatan kovalen raksasa, membentuk grafit dan intan. Ya, ada dua perbedaan. Ada dua jenis bentuk karbon yang membentuk kovalen raksasa yaitu grafit dan intan. Grafit itu bentuknya strukturnya heksagonal. Kalau intan itu tetrahedral ya. Titik sublimasinya grafit itu tinggi ya. Kalau intan titik lelehnya tinggi. Jadi sangat tinggi ya di sini. Berarti intan itu sangat kuat ikatannya ya. Ikatan tetrahedral karbon di dalam intan itu sangat kuat. Nah, intan bersifat isolator, kalau grafit semikonduktor. Ya, di sini dapat dilihat di gambar contoh kurang lebih ya. Gambar antara heksagonal dan tetrahedral ya. Intan itu merupakan batu atau jenis benda yang dianggap sebagai perhiasan ya, karena dia memang stabil sekali, tidak mudah untuk bereaksi dengan asam basa juga. Jadi dia juga mempunyai bentuk yang indah ya, bisa memancarkan cahaya, jadi dia harganya lumayan mahal ya. Intan juga bisa dipakai untuk sebagai pemotong kaca ya. Kalau kalian pelajari mengenai intan, itu salah satu kegunaannya adalah sebagai alat pemotong kaca. Yang ketiga tadi ikatan kovalen, yang pertama adalah ikatan ion, yang kedua adalah ikatan kovalen, ketiga adalah ikatan logam. Ya, ikatan logam ini terjadi di dalam logam. Jadi misalnya besi dengan besi, sesama besi itu bisa terjadi ikatan logam. Gaya tarik menariknya ini terjadi antara muatan positif dari ion logam dengan muatan negatif dari elektron bebas yang bergerak di dalam logam. Jadi logam itu punya elektron di kulit terluarnya itu bisa bergerak bebas, terutama logam-logam di golongan B ya. Dia ada elektron-elektron di orbital D itu bisa bergerak bebas ya. Logam itu memiliki elektron valensi yang sedikit sehingga energi ionisasinya juga rendah ya. Logam itu punya energi ionisasi rendah karena dia termasuk golongan-golongan 1A, 2A ya. Jari-jarinya besar dan gaya tarik inti terhadap
elektron yang di kulit terluar itu tidak terlalu kuat, jadi energi ionisasi rendah. Dia mudah melepas menjadi ion positif. Nah, elektron valensi yang bergerak bebas ini membaur membentuk awan elektron, ya, seakan-akan bermuatan negatif. Jadi mereka bisa berikatan sesama unsur yang sama, misalnya besi dengan besi, ya. Nah, sifat dari ikatan logam itu kuat, ya. Biasanya berwujud zat padat pada suhu kamar, ya. Contohnya ya kalau kita lihat logam-logam, besi, tembaga, platina itu rata-rata wujudnya padat ya pada suhu kamar karena memang dia sifatnya kuat ya, titik didih dan titik lelehnya tinggi, bisa memantarkan panas dan bisa memantarkan listrik ya. Nah, sebenarnya aliran listrik itu adalah aliran elektron yang pindah dari satu orbital ke orbital lainnya dalam logam. Ya, jadi kalau kalian pelajari lebih lanjut mengenai sifat dari ikatan logam ya, berhubungan dengan listrik di fisika, sebenarnya aliran listrik itu terjadi karena aliran elektron.